Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. DPRD NTT menggelar sidang paripurna penutupan masa sidang 3 tahun 2022-2023. 9 saksi berhasil diperiksa penyidik Polres Timur Tengah Selatan. Ya, dua cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan berbagai informasi menarik lainnya. Bersama saya Aldi Soai. Dan saya Komang Astri, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali berita pertama dari Kota Kupang, Saudara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur menggelar sidang paripurna penutupan masa sidang 3 tahun 2022-2023 dan pembukaan masa sidang 1 tahun 2023-2024. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur dalam rangka penutupan masa sidang 3 tahun sidang 2022-2023 dan pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2023-2024 berlangsung di ruang sidang utama kantor DPRD NTT dan dipimpin oleh Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni dan dihadiri oleh penjabat Gubernur NTT Ayodia Kalake. Masa sidang 1 dimulai pada tanggal 15 September 2023 dengan sejumlah agenda kegiatan anggota DPRD NTT, diantaranya rapat badan musyawarah, rapat fraksi, rapat komisi dan rapat dengar pendapat, rapat badan anggaran, rapat pembentukan peraturan daerah, rapat badan kehormatan, rapat paripurna, pembahasan pembangunan daerah, dan reses. Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni dalam pidatonya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2019-2023, Victor Bungtilu Laiskodat dan Joseph Naisoi, atas capaian-capaian yang telah dilakukan dalam pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Dan ucapan selamat datang bagi penjabat Gubernur NTT yang akan memimpin NTT selama 1 tahun mendatang. Sejumlah persoalan yang masih dihadapi oleh masyarakat NTT tidak saja menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus diemban oleh penjabat Gubernur NTT, namun menjadi tanggung jawab bersama, baik itu pemerintah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur. Kesempatan yang bermartabat ini, saya juga atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ayodia Kalake, SH, yang ditunjuk sebagai penjabat Gubernur NTT tahun 2023, menggantikan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023. Selamat mengabdi pada bumi Floba Murata tercinta. Kita akan membangun dan meningkatkan jalinan komunikasi eksekutif dan legislatif. Dan semoga jalinan komunikasi dan kolaborasi ini akan membantu kita untuk semakin baik dalam bersinergi menyelesaikan berbagai permasalahan di Nusa Tenggara Timur tercinta, sesuai tugas dan fungsi kita masing-masing sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Dalam sidang paripurna penutupan masa sidang 3 tahun sidang 2022-2023, dilakukan penyerahan laporan hasil reses anggota DPRD NTT pada masa sidang 3 oleh Ketua DPRD NTT kepada penjabat Gubernur NTT. Ivani Olang, Rio Jogo, TVRI NTT. Pemirsa, Rizal Suhaili resmi menjabat sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, menggantikan Sofian Antonius. Sofian Antonius selanjutnya akan mengemban tugas baru sebagai Kepala BPKP Provinsi Sumatera Selatan.
Pengukuhan Rizal Suhaili sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan oleh penjabat Gubernur NTT Ayodia GL Kalake Jumat 15 September 2023. Sebelumnya Rizal Suhaili menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Penjabat Gubernur NTT Ayodia Kalake mengatakan peran BPKP sebagai aparat pengawasan internal pemerintah sangat strategis agar pengelolaan keuangan dan pembangunan tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Ayodia Kalake berharap dapat terbangun kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dan instansi serta lembaga terkait di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara atau daerah. Selain itu, BPKP NTT dapat melakukan upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses pembangunan dan manfaatan anggaran daerah. Ada banyak hal yang perlu dibenahi terkait pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar menjadikan daerah ini maju dan sejajar dengan provinsi lainnya di Indonesia. Masalah pembangunan infrastruktur dasar, tingkat kemiskinan dan stunting, juga kemandirian keuangan daerah yang masih rendah merupakan beberapa masalah yang harus diatasi bersama secara kolaboratif. Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Sali Salama, mengungkapkan pentingnya kerjasama dan sinergitas antar lembaga. Kerjasama yang terjalin dengan baik selama ini tentu akan terus dipertahankan, ditingkatkan guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga Nusa Tenggara Timur. Capaian-capaian yang telah diraih bersama akan terus ditingkatkan ke depan dengan sinergi dan kolaborasi. Tim Liputan TVRI NTT. Kita ke Kabupaten Sumba Barat, Saudara. Program Permata di Kabupaten Sumba Barat Daya telah meningkatkan mata pencaharian pertanian melalui pendekatan terpadu untuk capai keberhasilan dan rencana keberlanjutan. Program peningkatan mata pencaharian pertanian melalui pendekatan terpadu di Kabupaten Sumba Barat Daya atau Permata yang dimulai pada 1 Oktober 2021 akan segera mencapai akhirnya pada tanggal 30 September 2023 nanti. Kerjasama antara Yayasan Bina Tani Sejahtera atau YBTS dan dukungan dari William and Lily Foundation atau WLF ini telah sukses meningkatkan sektor pertanian dengan hasil yang membanggakan. Program Permata memiliki 4 hasil utama yang mencerminkan keberhasilannya. Pertama, kelompok tani dampingan berhasil meningkatkan manajemen usaha tani melalui berbagai pelatihan, menghasilkan pendapatan sebesar 500 juta rupiah dalam 2 tahun pertama program. Kedua, kelompok tani kini memiliki akses yang lebih baik ke pasar dan lembaga keuangan dengan sebagian besar kelompok memiliki pembeli tetap. Ketiga, pemangku kepentingan secara konsisten mendukung kegiatan pertanian berkelanjutan dengan alokasi dana untuk infrastruktur pertanian dan peralatan. Keempat, keluarga petani telah meningkatkan asupan dan konsumsi makanan bergizi melalui berbagai pelatihan. Pater Fernandes Nangkang, CSSR, mengaku bahwa kelompok tani Seminari Sinar Buana atau Sesibu sangat merasakan dampak dari kehadiran YBTS yang mendampingi kelompok tani Sesibu. Selain meningkatkan produktivitas kelompok tani, kini Seminari Sinar Buana memiliki sumber sayur-sayuran hijau yang langsung dari kebun mereka sendiri. Pater Fernandes juga mengaku di kebun seluas 15 are tersebut telah ditanami sejumlah buah-buahan dan aneka sayuran hijau yang dapat meningkatkan gizi bagi anak-anak Seminari Sinar Buana. Untuk menginspirasi banyak petani bahwa usaha horti itu adalah usaha yang menjanjikan, dan ini adalah salah satu kegiatan yang juga bertujuan untuk mengingatkan pemerintah untuk selalu mendorong dan mendukung para petani di dalam usaha mereka, sehingga kemudian kebutuhan rumah tangga dan perekonomian rumah tangga itu kemudian meningkat dan teristimewa lagi untuk menjawab kebutuhan gizi di
dalam keluarga. Sementara itu, Yunike Susanmeda, Koordinator Yayasan Bina Tani Sejahtera Kabupaten Sumba Barat Daya, mengaku bahwa kehadiran setiap kelompok tani memiliki tujuan utama, yaitu menyediakan ketersediaan gizi bagi setiap keluarga. Ia berharap dengan kehadiran setiap kelompok tani binaan YBTS juga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Baik dari petani yang kita lakukan melalui ekspor sayuran. Nah, ini juga menjadi sebuah motivasi ya untuk petani lain bagaimana melihat praktek-praktek keberhasilan yang ada di petani-petani dampingan kita, sehingga ini bisa menjamin mereka untuk terus mengelola kegiatan pertanian mereka secara berkelanjutan. Kita berharap ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan bagi petani dan memberikan kontribusi bagi ketercukupan pangan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Untuk mendukung program ini, YBTS bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN telah melakukan penelitian diversifikasi dan agribisnis pada bulan Maret 2023, menghasilkan rekomendasi yang berharga. Ekspo sayur juga telah sukses diadakan, membuktikan keberhasilan penanaman berbagai jenis sayuran untuk memenuhi permintaan pasar dan meningkatkan gizi keluarga. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Ya, pemirsa, informasi selanjutnya dari Kabupaten Timur Tengah Selatan akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pihak kepolisian di Kabupaten Timur Tengah Selatan sampai dengan saat ini masih mendalami kasus kematian salah seorang pasien di RSUD Soe beberapa waktu lalu untuk mengetahui penyebab kematian tersebut. Kepada TVRI, Kapolres Timur Tengah Selatan, AKBP Igusti Putu Sukarsa, melalui Kasat Reskrim Ibtu Joel Dolu, menjelaskan bahwa pengungkapan pelaku di balik dari misteri kematian Feni Tamonop, pasien rawat inap di ruang mawar RSUD Soe belum lama ini masih sangat sulit dan misterius. Kendati demikian, pihaknya dan tim sampai saat ini masih terus melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan berbagai sumber, termasuk sejumlah barang bukti berupa pakaian korban, tabung oksigen, selang oksigen, masker penutup wajah pasien, dan 11 sampel organ tubuh korban yang akan diteliti di Laboratorium Forensik Rumah Sakit Sanglah Denpasar, Bali. Selain itu, pihaknya juga telah memeriksa 9 orang saksi terdiri dari Direktur RSUD Soe, KTU RSUD Soe, 4 orang perawat yang melaksanakan piket saat kejadian, dan 2 orang adik korban. Semuanya sudah dimintai keterangan. Dengan demikian, pihaknya berharap semua pihak yang terlibat baik dari pihak korban maupun pihak rumah sakit yang mengharapkan kepastian hukum hendaknya bersabar karena pengungkapan kasus tersebut membutuhkan ketelitian dan profesionalitas ahli. Bagi dia, kasus kematian korban merupakan kasus yang pertama yang dianggap janggal dan misterius. Pasalnya, sumber api yang memicu terbakarnya korban yang mengenai wajah dan kaki korban masih membutuhkan pendalaman dan waktu panjang. Yaitu berjumlah 9 orang, antara lain Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Soe, terus KTU, lalu 4 perawat yang melaksanakan piket saat itu, 2 adik dari korban, dan 1 orang yaitu suami dari korban. Ia menambahkan bahwa pihaknya baru pertama kali menangani kasus seperti yang ditemukan di RSUD Soe, di mana sampai saat ini sumber pemicu kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Kendati demikian, pihaknya dan tim terus bekerja keras untuk menemukan penyebab kematian korban. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT.
Memeriahkan hari ulang tahunnya yang ke-13, berbagai kegiatan digelar di Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP. Salah satunya pasar pangan murah di pos perlintasan antar negara di perbatasan RI RDTL yang ada di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara. Bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional, Bulog, dan sejumlah pihak, Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM di pos lintas batas negara PLBN yang ada di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, salah satunya di PLBN Napan, Kecamatan Bikomi Utara. Tujuan digelarnya pasar pangan murah itu untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan, sehingga masyarakat yang bermukim di beranda terdepan negara Kesatuan Republik Indonesia ini dapat memperoleh bahan pangan yang murah dan terjangkau. Selain itu, kegiatan bersama ini juga sebagai bentuk sinergitas Bappenas dan BNPP dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat perbatasan. Memberikan biaya pengganti transportasi untuk harga yang dijual atau yang harganya menggunakan harga distributor, bukan pengecer. Nah, tujuannya untuk menekan laju inflasi. Nah, jadi dari antusiasme masyarakat, memang banyak sekali respon yang mereka adakan, sehingga mereka minta kalau bisa 1 bulan sekali, tetapi ini semua tergantung dari Badan Pangan Nasional. Sementara itu, PLT Administrator PLBN Napan, Maria Fatima Rika mengungkapkan, selain pasar pangan murah, ada berbagai kegiatan sosial lainnya yang bermakna yang juga digelar pihaknya bagi warga di perbatasan RI RDTL tersebut, yaitu pemberian bantuan sembako bagi manula dan anak beresiko stunting, serta menggelar lomba menggambar dan mewarnai bagi anak-anak. Kegiatan yang kita laksanakan yaitu yang pertama gerakan pangan murah, yang kedua ada senam bersama, dan yang ketiga ada lomba menggambar dan lomba mewarnai tingkat kategori anak SD dan juga anak PAUD. Dan tadi puncaknya yaitu pemberian bantuan sembako bagi masyarakat risiko stunting dan orang tua jompo. Di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, kegiatan menyemarakan HUT ke-13 tahun Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP dilaksanakan di 2 lokasi, yakni PLBN Napan dan PLBN Wini. Untuk diketahui bahwa puncak peringatan hari ulang tahun ke-13 BNPP Indonesia akan jatuh pada tanggal 17 September besok. Dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Joseph Martin Praso, TVRI NTT. Pemirsa, berdirinya organisasi Himpunan UMKM di Kabupaten Lembata didukung penuh oleh kalangan pengusaha. Organisasi ini diharapkan dapat menjembatani pengembangan UMKM di Kabupaten Lembata. Perhimpunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM di Kabupaten Lembata secara resmi telah menetapkan badan pengurus melalui rapat koordinasi tingkat kabupaten di Gedung Dekranasda Lembata, Kota Leoleba pada Kamis 7 September lalu. Berdirinya Perhimpunan UMKM Kabupaten Lembata ini didukung penuh oleh Pemda Lembata, juga kalangan pengusaha menengah dan besar. Mereka berharap berdirinya Perhimpunan UMKM ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan dunia usaha mikro kecil dan menengah di Lembata. Anton Da Costa, salah seorang pengusaha di Lembata, mengapresiasi berdirinya organisasi ini. Menurutnya, selama ini para pengusaha mikro kecil dan menengah di Lembata belum berkembang dengan maksimal karena tidak ada akses jaringan pemasaran. Oleh karena itu, dia berharap Perhimpunan UMKM Lembata dapat memberikan pendampingan kepada para pengusaha mikro kecil dan menengah, termasuk pendampingan proses pemasaran dan membuka akses jaringan. Pembentukan UMKM di Kabupaten Lembata memang sudah seharusnya ada, karena kita melihat bahwa masyarakat
di Lembata ini kan mereka ini punya potensi, cuma kan harus disentuh dan harus didampingi. Nah, kalau ketika sudah ada median seperti UMKM ini, kenapa kita yang peduli tidak ikut serta memberikan kontribusi? Malah saya pikir ya, potensi-potensi yang ada di Kabupaten Lembata cukup banyak. Cuma persoalannya mau tidak kita ikut bersama-sama mereka, menggali, mendampingi, dan mendukung mereka sampai dengan mereka punya keinginan tercapai. Nah, ini kan sebenarnya masuk dalam ranah bisnis saja. Nah, kita yang sudah punya akses bisnis yang bagus, kenapa kita tidak bisa memberi? Ketua Perhimpunan UMKM Lembata terpilih Bernardus K. Timu mengatakan pihaknya terus berupaya menjadikan hal ini sebagai momen kebangkitan pengusaha UMKM di Kabupaten Lembata. Oleh karena itu, usai pelantikan, pihaknya akan bergerak cepat untuk menyusun program kerja dan langkah strategi selama beberapa tahun ke depan. Saya sangat bertanggung jawab dengan usaha ekonomi kreatif UMKM. Jadi saya akan berjuang sesuai dengan kemampuan saya untuk memajukan ekonomi UMKM Kabupaten Lembata. Dan juga saya sangat bertanggung jawab dengan SK yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Lembata. Tunjuk saya sebagai koordinator yang mendata dan memimpin UMKM Kabupaten Lembata, sekaligus kami punya rencana kerja. Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ratusan warga memadati PLBN Mota Ain untuk berbelanja kebutuhan sembako dengan harga murah. Kegiatan ini merupakan rangkaian jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-13 Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP Republik Indonesia. Ratusan warga dua desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, memadati kegiatan gerakan pangan murah yang berlangsung di Kompleks PLBN Mota Ain, Jumat 15 September 2021. Kegiatan ini dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-13 Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP Republik Indonesia tahun 2023 yang serentak dilaksanakan di 13 PLBN perbatasan dengan negara tetangga. Ratusan warga desa didominasi kaum ibu rumah tangga yang berdomisili di garis perbatasan RI RDTL itu antusias membeli beragam kebutuhan sembako dan basar pangan murah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tujuan dilaksanakan gerakan pangan murah ini untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan. Untuk harga pangan kebutuhan pokok disiapkan harga di bawah harga pasar yang bisa diperoleh masyarakat. Sejumlah kebutuhan sembako yang dijual berupa beras, minyak goreng, serta sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Diharapkan lewat kegiatan pasar murah ini dapat membantu warga di wilayah perbatasan di mana harga bahan sembako seperti beras sudah mulai naik. Sementara itu sejumlah warga menyampaikan terima kasih kepada pihak PLBN Mota Ain yang telah menyelenggarakan kegiatan ini karena sangat membantu warga di perbatasan Silawan. Terbantu kan tidak apa-apa dengan bapak mereka? Ya, karena kita dengar informasi katanya ya dari dulu memang katanya ini hari pasar baru, ini dari dulu memang. Karena sekarang ini kami masyarakat kecil ini ada kesulitan karena apa? Di jualan-jualan di pasar itu harga naik terus. Maka itu ini hari kami dengar informasi kata pasar murah ini harga yang turun sedikit baru kami datang ini. Dengan adanya pasar murah yang digelar ini dapat membantu warga, di mana saat ini harga sembako mengalami kenaikan harga, terutama harga beras. Gerakan pangan murah ini dilaksanakan di 13 PLBN seluruh Indonesia. Ya, jadi Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog, ID Food bersama Pemda setempat melaksanakan dan atau menyelenggarakan kegiatan
gerakan pangan murah di perbatasan yang berpusat di PLBN, di 13 PLBN seluruh Indonesia. Di Motain kita berpusat di pasar PLBN Motain, dan puji Tuhan kegiatan hari ini luar biasa, antusias dari masyarakat. 5 ton beras yang disediakan oleh pihak Bulog dapat laku terjual habis, dan begitupun dari Adifood semuanya laku terjual, termasuk dari Wings, dan itu sungguh luar biasa. Semoga dengan kegiatan ini bisa membantu masyarakat dalam pemenuhan ekonomi, dalam pemenuhan pangan. Gerakan pangan murah yang dilaksanakan serentak di 13 PLBN di seluruh Indonesia ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-13 BNPP RI yang diperingati setiap tanggal 17 September. Kegiatan gerakan pangan murah ini kerjasama BNPP dengan Badan Pangan Nasional, Bulog, serta sejumlah distributor sembako dan pemerintah Kabupaten Belu. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya pemirsa, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, pendidikan memegang peran penting dalam mencetak generasi kompetitif yang mampu bersaing di tingkat dunia. Untuk itu, dunia pendidikan dituntut untuk menciptakan metode-metode terbaik. Membangun generasi yang kompetitif dan mampu membangun generasi yang bisa bersaing dalam segala hal merupakan salah satu tujuan dunia pendidikan saat ini. Selain membangun generasi kompetitif, juga diharapkan mampu membangun generasi yang kreatif dan mampu berinovasi, serta melahirkan ide-ide yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya cerdas cermat kimia tingkat SMA MA se-Nusa Tenggara Timur, mampu melahirkan generasi yang hebat. Reaktualisasi generasi yang berjiwa kimia, intelektual dan kompetitif menuju generasi emas merupakan tema yang diangkat dalam kegiatan ini. Dengan terlaksananya berbagai upaya yang dilakukan dalam dunia pendidikan untuk generasi penerus bangsa, diharapkan mampu melahirkan generasi yang kompetitif dan kreatif, dan jika dilakukan secara berkelanjutan akan semakin menjadikan generasi yang unggul di masa depan. Venido Kristodapo, TVRI NTT. Saudara, untuk membangkitkan pengetahuan di kalangan siswa sekolah dasar tentang keberadaan pos lintas batas negara, pihak pengelola PLBN Wini di Kecamatan Insana Utara menggelar lomba menggambar dengan tema suasana di PLBN tersebut. Lomba menggambar yang digelar guna memeriahkan hari ulang tahun yang ke-13 Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP tanggal 17 September 2023 besok melibatkan peserta dari 3 sekolah dasar yaitu SDK Wini, SDN Temkuna, dan SDN Manufonu. Masing-masing sekolah mengutus 5 orang siswanya dalam perlombaan tersebut sehingga peserta dalam lomba itu berjumlah 15 orang siswa. Pantauan media, kegiatan perlombaan yang diselenggarakan di PLBN Wini itu sangat meriah dan mendapatkan antusias yang baik dari siswa-siswi serta para guru pendamping. Materi lomba menggambar yang diberikan pihak penyelenggara kegiatan yaitu tentang suasana yang ada di lokasi PLBN Wini. Hasilnya terlihat para peserta yang ada yang menggambar gedung kantor PLBN. Ada juga siswa yang menggambar patung burung Garuda, serta bangunan lainnya yang ada di gedung perlintasan batas negara tersebut. Kepala Administrator PLBN Wini, Don Gaspar, mengungkapkan alasan pemilihan materi lomba menggambar suasana di PLBN ini bertujuan membuat para siswa lebih mengetahui apa itu PLBN dan sekaligus membangkitkan semangat mereka sebagai anak perbatasan. Untuk kita memeriahkan hari ulang tahun ke-13 BNPP RI, Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, itu kita lakukan di PLBN Wini. Di mana kegiatan tersebut yang pertama adalah
kegiatan lomba menggambar anak-anak sekolah di desa Busu ini, khususnya anak-anak SD usia 7-10 tahun. Dan terdapat 3 SD yang diikuti oleh 15 peserta. Kegiatan perlombaan yang digelar menyongsong hari ulang tahun ke-13 tahun BNPP itu diakui para siswa membuat mereka senang karena dapat mengembangkan minat dan bakat mereka. Begitupun dengan para guru pendamping. Mereka mengapresiasi kegiatan ini dan berharap ke depan kegiatan lomba menggambar ini terus dilakukan. Anak sudah biasa menggambar di sekolah. Di sekolah sering menggambar. Senang, bangga dengan anak-anak. Selain kegiatan lomba menggambar, pihak PLBN Wini juga menggelar pasar pangan murah serta pembagian sembako kepada warga lanjut usia dan anak stunting dalam rangka hari ulang tahun BNPP ke-13 tahun ini. Kegiatan serupa juga digelar serentak di 13 pos lintas batas negara sewilayah Indonesia. 2 pos lintas batas negara berada di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan distrik Oekusi Timor Leste, yaitu PLBN Wini dan Napan. Dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Pemirsa, peduli dengan anak-anak panti asuhan Hati Nurani, Kepala Bandara Lede Kalundang berbagi kasih dan menggelar kegiatan kunjungan dan berbagi sembako pada momentum peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2023. Kepala Bandara Lede Kalumbang, Agus Priyatmono, mengukir momen emosional saat berkunjung ke Panti Asuhan Hati Nurani, tempat yang merawat anak-anak yatim piatu dan anak disabilitas. Panti asuhan ini didirikan oleh Agnes Lali Mila pada tahun 2012 dan telah menjadi tempat perlindungan bagi puluhan anak yang membutuhkan kasih sayang. Agnes Lali Mila, seorang wanita yang berjuang keras untuk menghidupi anak-anak panti asuhan dengan berjualan kue dan sayur di pasar sejak tahun 2012, telah memastikan bahwa anak-anak ini dapat menerima pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Dalam momen bersejarah yang bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional tahun 2021, Agus Priyatmono dan seluruh staf Bandara Lede Kalumbang mengunjungi Panti Asuhan Hati Nurani. Mereka tidak hanya membawa sembako untuk membantu kelangsungan hidup panti asuhan, tetapi juga mengajak anak-anaknya untuk mengunjungi Bandara Lede Kalumbang. Setelah peringatan Hari Perhubungan Nasional, nantinya anak-anak panti asuhan juga diajak untuk makan siang bersama di halaman kantor Perhubungan Bandara Lede Kalumbang. Saat momen kunjungan ke panti asuhan ini berlangsung, Agus Priyatmono tidak dapat menahan tangisnya. Ia terharu melihat anak-anak yang begitu muda harus berjuang melewati kehilangan orang tua dan tumbuh di lingkungan panti asuhan. Selama berdialog dengan anak-anak panti asuhan, Agus Priyatmono dengan tulus bertanya tentang cita-cita mereka dan berikan motivasi untuk mengejar impian mereka. Jadi memang saya sering sudah ke panti asuhan, ke yayasan, tapi baru hari ini saya menitikkan air mata. Karena memang saya lihat mulai dari lahir mereka sudah tidak mempunyai orang tua dan bergabung di sini dan suasananya di sini sangat memprihatinkan sekali. Ya, tadi diceritakan mulai sekolah aja sampai diusir-usir karena nggak bisa membayar biaya sekolah. Ini saya juga sangat prihatin dan ini pesan juga ke pemerintah untuk saling membantu, saling mengasihin terhadap sesama khususnya ke adik-adik di Panti Asuhan Hati Nurani ini. Sementara itu, pengelola Panti Asuhan Hati Nurani, Agnes Lali Mila, menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan berharga dari Bandara Lede Kalumbang. Ia berdoa agar kepala bandara dan stafnya diberikan berkat dan umur yang panjang.
Ia juga berharap agar lebih banyak orang yang peduli terhadap cita-cita anak-anak panti asuhan tersebut, terutama bagi mereka yang akan menyelesaikan pendidikan menengah atas dan bercita-cita untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Keberlanjutan pendidikan mereka adalah investasi dalam masa depan yang lebih baik. Saat ini terdapat belasan anak yang akan tamat SMA dan bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Baginya memutus mata rantai kemiskinan agar memiliki masa depan yang lebih baik hanya melalui pendidikan. Ia berharap ada yang peduli dengan nasib anak-anaknya. Di Panti Asuhan Hati Nurani ini ada banyak anak-anak, jadi juga yang paling banyak adalah remaja yang tamat SMA dan mereka punya cita-cita yang berbeda-beda. Cita-citanya tinggi, tetapi saya sebagai ibu asuh mereka merasa bingung untuk meraih cita-cita mereka itu. Saya mau ambil dari mana? Mereka mau kuliah semua, tetapi saya memiliki keterbatasan dengan tidak ada modal yang dasar untuk saya sehingga mereka bisa melanjutkan kuliah dan bisa hidup mandiri. Karena semuanya itu tergantung di saya, anak-anak ini. Maka itu saya sebagai orang tua asuh merasa bingung untuk memikirkan cita-cita mereka, apakah saya mampu atau tidak untuk mereka ini. Ya, saudara, kita ke informasi selanjutnya. Kontak Kerukunan Sosial K2S Keluarga Jawa Kota Kupang menggelar musyawarah besar untuk memilih pengurus organisasi baru. Pengurus baru tersebut akan memimpin organisasi selama 5 tahun ke depan. Bertempat di Aula Universitas Muhammadiyah Kupang, Musyawarah Besar Kontak Kerukunan Sosial atau K2S Kota Kupang berlangsung meriah dengan dihadiri pimpinan Provinsi K2S, Pemerintah Kota Kupang, unsur Forkopimda, serta peserta dari 36 paguyuban yang tergabung dalam K2S Keluarga Jawa Kota Kupang. Ketua Umum K2S Kota Kupang, Haji Muhammad Ihsan mengatakan, K2S sebagai wadah silaturahmi kekeluargaan Jawa di Tanah Flobamora dengan didasari rasa kebersamaan. Ia berharap kepada kepengurusan yang akan datang untuk program 5 tahun ke depan agar lebih giat dan amanah dalam melaksanakan program kerja. Sehingga K2S Kota Kupang yang sudah dikenal luas oleh warga masyarakat kota menjadi lebih baik dari sekarang dan menjadi barometer dan teladan bagi seluruh masyarakat. Dengan MUBES ini maka akan terbentuk kepengurusan yang baru periode 2023-2028 dan pengurus yang terbentuk itu betul-betul pengurus yang solid, pengurus yang bisa mengemban amanah daripada warga Jawa Kota Kupang. Ketua Panitia MUBES 2 K2S Kota Kupang, Haji Muntoim menyampaikan sukacita karena kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Ia berharap dengan terpilihnya kepengurusan baru 2023-2028 ini dapat meneruskan dan meningkatkan program-program kerja yang tentunya berdampak terhadap masyarakat dan pembangunan Kota Kupang. Kegiatan Kontak Kerukunan Sosial Keluarga Jawa untuk musyawarah besar pemilihan pengurus K2S yang baru, kita merasa bila saya melaksanakan kita bersyukur karena kita punya harapan besar kepengurusan K2S ini, apa yang selama ini dilakukan K2S orang Jawa Kota Kupang bisa berlanjut, dan kita berharap untuk pengurus-pengurus yang berikutnya ini bisa akan lebih baik daripada kepengurusan sebelumnya. Saya kira seperti itu. Pemerintah Kota Kupang diwakili Asisten 2 Setda Kota Kupang Ignatius Lega dalam sambutannya menyampaikan, pemerintah kota dan K2S telah berkolaborasi untuk pembangunan daerah khususnya di Kota Kupang. Kontribusi dimaksud tidak hanya berupa ide dan gagasan, tetapi K2S juga telah menyumbang putra-putri terbaiknya untuk terlibat langsung bersama pemerintah dalam program-program pembangunan pro rakyat di berbagai sektor. Hubungan kemitraan yang sudah terjalin baik ini bisa terus dipertahankan di masa-masa mendatang.
Sumbangsi saudara-saudara sangat diperlukan dalam memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan organisasi ini ke depan. Kami juga ingin mengajak seluruh badan pengurus beserta keluarga besar K2S yang ada di Kota Kupang untuk mendukung pemerintah serta bekerja sama menggalang potensi seluruh komponen di daerah ini agar saling bersinergi dalam memberdayakan peran serta masyarakat dan upaya meningkatkan kesejahteraan bersama sebagai hakikat dari tujuan pembangunan yang sedang kita laksanakan di daerah ini. Usai sambutannya, Ignatius Lega membuka kegiatan musyawarah besar K2S ini dengan memukul gong, didampingi pengurus K2S dan unsur Forkopimda Kota Kupang. Simon Padang, Daniel Nama, TVRI NTT. Pemirsa, suku Dawan yang mendiami Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur memiliki satu peninggalan budaya menarik, yakni lunat atau toto yang digambar pada bagian tubuh perempuan. Dewasa ini lunat pada tubuh perempuan Dawan mulai jarang dijumpai. Kalaupun ada, hanya pada perempuan yang sudah berusia 60 tahun ke atas dan menjadi generasi terakhir yang mewarisi budaya lunat. Mengulik kekayaan budaya khas Indonesia memang tidak pernah ada habisnya. Salah satu keunikan yang sayang untuk dilewatkan adalah seni merias tubuh dengan tato. Tato merupakan gambar atau lukisan pada kulit tubuh baik pria maupun wanita. Budaya tato di Indonesia ada sejak lama. Suku Dawan yang mendiami Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur misalnya, memiliki budaya tato pada perempuan atau dalam bahasa setempat disebut lunat. Tato di kalangan suku Dawan yang ada di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur tak sekedar penghias tubuh, tapi memiliki makna tersendiri, yakni sebagai penanda bagi perempuan yang mulai beranjak dewasa. Bagi perempuan Dawan, tepatnya di Desa Beaneno, Kecamatan Sasitamen, Kabupaten Belu, NTT, praktik pembuatan lunat menunjukkan tindakan sakral yang mengungkapkan keberanian untuk menanggung beban serta berbagai persoalan. Selain sebagai simbol keberanian, lunat juga dibuat sebagai penanda bahwa seorang perempuan sudah menikah, terutama di saat masa pendudukan Jepang. Dengan adanya lunat, seorang perempuan bisa dijauhi oleh penjajah untuk dijadikan sebagai pasangan. Para perempuan suku Dawan akan memakai tato dengan motif tertentu yang melambangkan status sosial mereka. Tato yang dilukis di tubuh tak hanya menjadi sebuah kecantikan, tetapi juga untuk memperjelas status perkawinan. Jika ditato pada kaki menunjukkan perempuan tersebut belum menikah, sedangkan tato yang dibuat di bagian tangan menandakan sudah menikah. Motif yang dibuat adalah motif bunga atau motif berulang seperti kain tenun. Tidak hanya itu, motif juga bisa disesuaikan dengan permintaan seperti nama inisial dan lain sebagainya. Sementara untuk membuat tinta tato, bahan yang digunakan berasal dari sisa pembakaran lampu pelita yang dicampur dengan beberapa bahan lainnya untuk memberikan warna pada tato. Meski menggunakan alat-alat tradisional dan sederhana, namun tato tidak mudah pudar. Saat ini praktik lunat mulai ditinggalkan oleh generasi muda dengan adanya stigma negatif terhadap perempuan yang memiliki tato. Selain itu, untuk menempuh pendidikan di sekolah dasar, perempuan dilarang memiliki tato sehingga dikhawatirkan lambat laun budaya lunat pada perempuan Dawan akan hilang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Ya, kata saya, Komang Astri. Dan saya, Revaldi Soai, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.